Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laluhayu Ardispandia dengan NIM C1M021062 akan mempresentasikan tugas teknologi pasca panen untuk komoditas buah durian. Dalam presentasi yang akan saya sampaikan, berikut adalah beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah definisi dari pasca panen. Yang ketiga ada tahapan-tahapan dari pasca panen komoditas buah durian. Dan yang keempat adalah beberapa inovasi teknologi pasca panen untuk buah durian. Tanaman durian sendiri adalah jenis pohon tahunan hijau abadi, yakni pengguguran tidak tergantung musim, tapi ada saat tertentu untuk menumbuhkan daun-daun baru yang terjadi setelah masa berbuah selesai. Nah, tanaman durian sendiri bisa memiliki ketinggian tanaman atau pohon sampai 50 meter tergantung spesiesnya. Tanaman durian dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Namun, produksi terbaiknya dicapai jika penanaman dilakukan pada ketinggian 400 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Buah durian sendiri berbentuk bulat atau lonjong dengan kulit dipenuhi duri-duri yang cukup tajam, warna coklat keemasan atau kuning, bentuk biji yang lonjong berwarna coklat, dan berbuah setelah berumur 5 sampai dengan 12 tahun, dengan pembuahan 1 sampai dengan 3 kali setahun tergantung dengan varietasnya. Nah, pasca panen sendiri adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pasca panen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Karena hasil pertanian yang sudah terpisah dari tumbuhan akan mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi dan cenderung menuju proses pembusukan, penanganan pasca panen menentukan kualitas hasil pertanian secara garis besar dan juga menentukan akan dijadikan apa bahan hasil pertanian setelah melewati penanganan pasca panen. Apakah akan langsung dimakan segar atau dijadikan bahan makanan lainnya. Nah, penanganan pasca panen berbeda dengan pengolahan pangan karena tidak mengubah struktur fisik dan susunan kimiawi primer dari hasil pertanian secara signifikan. Nah, untuk durian sendiri, berikut adalah beberapa tahapan pasca panen yang umumnya dilakukan oleh petani durian. Yang pertama adalah kegiatan pengumpulan. Pengumpulan sendiri dilakukan dengan memberikan pelabelan khusus pada setiap tangkai durian atau dicat menggunakan warna yang telah ditentukan sebagai petunjuk kebun asal tempat durian dipanen. Lalu selanjutnya ada sortasi dan grading. Nah, sortasi dan grading ini adalah setelah hasil panen dikumpulkan, nanti akan diseleksi dan dipilah-pilah berdasarkan ukurannya. Nah, seleksi perlu dilakukan dengan tujuan agar tidak ada buah durian yang cacat yang ikut terkirim ke konsumen. Terlebih lagi jika buah durian ini akan diperjualbelikan ataupun diekspor, sortasi adalah pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas atau berbagai kelompok kualitas berdasarkan karakteristik fisik seperti kadar air, bentuk, ukuran, berat jenis, tekstur, warna, dan kotorannya. Secara kimia juga seperti komposisi bahan, bau, rasa, dan ketengikan. Serta secara biologis juga yakni jenis, jumlah kerusakan oleh serangga, dan juga jumlah mikroba. Nah, grading sendiri merupakan pengelompokan buah durian ke dalam berbagai ukuran berdasarkan bobot, volume dengan kategori ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Nah, selanjutnya setelah mengalami sortasi dan grading, buah durian akan dibersihkan dengan cara dicuci dan disemprot dengan air agar kotoran yang tadinya menempel pada kulit durian bisa hilang sehingga menjadi bersih. Lalu setelah dilakukan pembersihan, buah durian lalu akan disimpan sementara. Nah, pada saat penyimpanan sementara, buah durian dicelupkan pada air yang sebelumnya telah diberikan sejenis fungisida, spesifiknya tipe Allied 800 WP yang bahan aktifnya aluminium trace.
Nah, tujuannya untuk menghindari berbagai serangan busuk buah yang disebabkan oleh aktivitas jamur Phytophthora sp selama pemeraman dan transportasi. Selanjutnya, buah dikeringkan dengan cara dianginkan, dan durian beserta peti-petinya kemudian dimasukkan ke gudang yang telah memiliki penerangan dan cukup. Selanjutnya, setelah durian dikeringkan dan diberikan fungisida, dilakukan proses pengemasan. Setelah buah kering, buah selanjutnya dibungkus dengan kantong yang terbuat dari plastik, lalu diikat dengan tali rapia untuk setiap kantong plastik. Nantinya akan berisi satu buah durian. Nah, buah yang sudah dibungkus kantong plastik dibungkus lagi dengan kantong kertas semen. Setelah itu, durian dimasukkan ke kotak karton dengan ketebalan kurang lebih 3 mm. Setiap bungkus berisi 5 sampai 6 butir durian sehingga setiap kotak karton berisi sebanyak 10 sampai dengan 15 kilo durian. Nah, kotak ini dilekat dengan lakban atau perekat yang tebal dan tidak mudah sobek jika terkena atau terjadi gesekan. Nah, setelah pengemasan, selanjutnya adalah pengepakan. Nah, pengepakan sendiri merupakan proses yang harus dilakukan setelah buah dikemas satu persatu. Nah, pengepakan lebih diarahkan pada volume durian dalam setiap kemasan, yaitu jumlah durian pada setiap kemasan biasanya tergantung pada bobot durian. Jumlah durian pada setiap kemasan diusahakan tidak terlalu banyak karena kemasan akan menjadi terlalu sempit sehingga terjadi gesekan antara buah dan buah bisa menjadi rusak. Namun demikian, kemasan juga tidak boleh terlalu longgar karena buah akan terguncang-guncang yang dapat merusak buah durian juga. Nah, jumlah durian pada setiap kemasan akan berbeda, tergantung pada jenis dan bobot duriannya. Setiap kemasan sebaiknya berisi dari jenis atau kultivar durian yang sama sehingga mempermudah proses identifikasi pada buah durian yang akan dikirim kepada konsumen. Selanjutnya berikut ini adalah contoh dari inovasi teknologi pasca panen untuk buah durian. Nah, ada pengolahan dan sortasi otomatis. Nah, teknologi ini memungkinkan pengolahan durian secara lebih efisien dengan menggunakan mesin-mesin modern yang mampu memilah buah-buahan atau buah durian sendiri berdasarkan tingkat kematangan serta kualitasnya. Nah, hal ini dapat membantu meminimalkan kerusakan dan memastikan hanya buah durian yang berkualitas yang sampai ke tahap berikutnya. Jadi, pengolahan dan sortasi yang otomatis tidak dilakukan oleh manusia, melainkan dilakukan oleh mesin-mesin yang canggih. Selanjutnya, ada pengemasan yang memperhatikan ketahanan. Nah, pengemasan yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesegaran buah durian. Penggunaan teknologi pengemasan yang tepat seperti pengemasan dengan atmosfer terkontrol, yakni MAS dan juga CAS, membantu dalam memperlambat proses penuaan dan mempertahankan kualitas durian selama penyimpanan. Dan selanjutnya ada proses atau teknologi sistem pendinginan dan penyimpanan modern. Nah, sistem pendinginan yang canggih seperti ruang penyimpanan dengan suhu yang terkendali dengan bantuan alat-alat yang canggih sehingga suhu dapat diatur, dapat membantu dalam memperpanjang masa simpan buah durian tanpa mengorbankan kualitas rasa dan juga teksturnya. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun presentasi yang telah dibuat. Ada 4 daftar pustaka, yakni dari Afriandi pada tahun 2020, dari Aji pada tahun 2010, dari Pardede pada tahun 2017, dan juga dari Santoso pada tahun 2008. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.